penelitian mengembangkan soal serupa PISA dengan dasar hasil penelitian pada paper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Dalam video kali ini kita akan mereview lagi satu paper penelitian yang dipublish oleh jurnal Musyawarah Jurnal Pendidikan Matematika. Jurnal ini terakreditasi Sinta 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai mereview paper penelitian ini. Yang pertama kita akan melihat adalah identitas dari paper ini, yang meliputi diterbitkan di jurnal di mana, kemudian judulnya apa, penulisnya itu siapa. Itu ada pada poin A, B, dan C. Oke, kita lihat pada poin A. Jadi paper ini diterbitkan di Musyawarah Jurnal Pendidikan Matematika, volume 9 nomor 3 tahun 2020. Jurnal ini terakreditasi Sinta 3. Ini adalah link untuk mengakses paper yang saat ini kita review. Kemudian asal instansi berasal dari Institut Pendidikan di Garut. Itu adalah poin A, yaitu jurnal pengakses atau mempublish paper yang saat ini yang kita review. Kemudian adapun judul yang paper hari ini yaitu analisis buku teks pelajaran matematika SMP ditinjau dari literasi matematika. Jadi judulnya adalah analisis buku teks pelajaran matematika SMP ditinjau dari literasi matematika. Kemudian penulisnya ini terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah Erik Suharyono dan R. Rosnawati. Penulis berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi ini adalah identitas paper yang saat ini kita review. Oke, setelah kita melihat identitasnya, kita akan masuk melihat poin selanjutnya, poin D, yaitu apa tujuan penelitian pada paper ini. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis soal pada buku teks pelajaran SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 ditinjau dari literasi matematika. Jadi ini adalah tujuan dari tujuan penelitian dari paper ini. Selanjutnya kita poin E. Jadi kita ingin melihat apa masalah sehingga penulis meneliti, menganalisis buku yang dilihat dari atau yang ditinjau dari literasi matematika. Selain dari masalahnya, kita ingin melihat juga apa novelty dari paper ini. Oke, kita mulai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Teams dan juga Hebert menunjukkan bahwa 93% sekolah Indonesia menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan mengajar. Oke. Kemudian juga Molnar dan Peter menjelaskan bahwa buku teks matematika harus mengembangkan sikap yang disesuaikan dengan tujuan kompetensi yang diharapkan. Jadi dalam buku teks juga harus tetap mengembangkan sikap sesuai dengan tujuan kompetensinya yang diinginkan. Ya, salah satunya itu adalah literasi matematika. Ojes menjelaskan bahwa literasi matematika sebagai suatu pengetahuan menerapkan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada pengertian dari literasi. Penulis menjelaskan bahwa perlu upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika. Salah satunya melalui buku teks sebagai sumber belajar. Ini sepertinya berdasar dari pertimbangan bahwa 93% sekolah Indonesia menggunakan buku teks. Jadi penulis menjelaskan bahwa perlu adanya
upaya meningkatkan kemampuan literasi, salah satunya melalui buku teks. Kemudian terdapat juga laporan TIMSS dan PISA yang menjelaskan bahwa kemampuan matematika peserta didik Indonesia itu lemah karena peserta didik tidak terbiasa mengerjakan soal yang melibatkan kemampuan bernalar. Ya, seperti itu. Kemudian juga Kajender dan Lovric mengemukakan bahwa adanya potensi pada buku teks itu menyebabkan kesalahan konsepsi. Jadi, ini adalah alur atau kerangka berpikir untuk masalah yang ada pada paper di sini. Kemudian kita melihat novelty dari paper ini. Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap buku teks, khususnya buku teks kurikulum 2013. Namun masih jarang penelitian yang membahas kesesuaian soal pada buku apabila ditinjau dari literasi matematika. Jadi ini adalah novelty yang diungkapkan atau yang dijelaskan oleh penulis. Poin selanjutnya yaitu poin F mengenai metode. Jadi metode penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang dianalisis adalah buku teks pelajaran matematika SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 Kemendikbud edisi revisi 2017. Jadi buku yang dianalisis adalah buku ini, buku SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 edisi 2017. Kemudian instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah lembar penilaian tentang soal-soal yang terdapat pada buku teks ditinjau dari aspek penilaian PISA, meliputi proses, konten, dan konteks, serta 6 level kompetensi matematika pada PISA 2018. Jadi instrumennya ini yang digunakan adalah lembar penilaian yang diambil dari aspek penilaian PISA meliputi proses, konten, konteks, serta 6 level kompetensi PISA. Adapun tahap analisis data dilakukan melalui 5 tahap, yaitu pendefinisian, kemudian pengkodan, reduksi, penarikan kesimpulan, dan pendeskripsian. Ini adalah teknik untuk menganalisis data yang diperoleh. Kemudian di paper juga ditampilkan tabel 1 mengenai kisi-kisi instrumen. Jadi terdapat kisi-kisi instrumen pada paper yang mana tadi meliputi yang terdiri dari aspek proses, konten, konteks, dan 6 level. Jadi ini untuk kisi-kisi instrumennya. Jadi ini adalah kisi-kisi instrumen pada penelitian pada paper ini. Selanjutnya kita masuk ke poin G, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat soal yang sesuai dan tidak sesuai dengan aspek penilaian PISA. Jadi dari hasil analisis terbagi menjadi 2, yaitu soal yang sesuai dengan aspek penilaian PISA dan yang tidak sesuai. Nah, itu disajikan di paper itu disajikan dalam tabel 2. Jadi di sini terlihat yang jenis soal serupa PISA itu jumlahnya 201 yang terdiri dari 5 bab, yang bukunya terdiri dari 5 bab, yaitu bab 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada bab 5 itu ada 50 soal,
bab 6, 67, bab 8 itu bab 78, bab 8, 17, bab 9 ada 38. Ujian kompetensi ada 11. Ya. Kemudian untuk soal non pisah itu jumlahnya sebanyak 207. Jadi keseluruhan soal adalah 408. Kita lihat persentasenya untuk serupa pisah itu 49,26%. Untuk yang tidak serupa pisah atau non pisah itu 50,74%. Nah, sekarang soal-soal tersebut itu berasal dari mana yang dilihat? Yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu soal yang diambil dari Ayo Kita Berlatih dan ujian kompetensi. Jadi 408 soal ini diperoleh dari soal yang terdapat pada Ayo Kita Berlatih dan ujian kompetensi. Soal-soal yang non pisah itu secara keseluruhan disajikan tanpa memuat konteks. Jadi soal yang termasuk dalam non pisah itu secara keseluruhan tidak memuat konteks sehingga tidak termasuk dalam serupa pisah. Konteks merupakan aspek yang penting karena berdasarkan definisi menyebutkan bahwa literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Oke. Kita lihat salah satu contoh soal pada bab 7. Pada bab 7 yang non pisah itu ada 7 butir soal. Soal tersebut merupakan contoh soal non pisah karena tidak memuat konteks yang terdapat pada dunia nyata. Jadi ini contoh soal tanpa konteks yang ada pada buku di bab 7. Kemudian juga di sini pada bab 7 terdapat soal-soal olimpiade seperti OSK dan OSN serta soal-soal ujian. Soal tersebut membutuhkan penalaran tingkat tinggi untuk dapat menyelesaikannya. Namun soal tersebut tidak dapat melatih kemampuan literasi matematika karena tidak memuat konteks itu. Nah, sekarang kita mau melihat hasil analisis yang berkaitan dengan konten, proses, dan konteks. Jadi hasil yang di atas adalah berdasarkan dari berapa soal yang serupa pisah, berapa soal yang tidak serupa dengan pisah. Jadi kita lihat di sini tabel 3, analisis butir menggunakan aspek penilaian pisah. Jadi aspek penilaian pisah ada konten, proses, dan konteks. Pada konten kita lihat persentase yang paling tinggi sebesar 67,16%. Yang untuk kontennya yang dimaksud di sini adalah mengenai kuantitas. Jadi soal-soal yang mengenai kuantitas. Persentasenya paling tinggi 67,16%. Kemudian pada aspek proses, persentase yang paling tinggi ada sebesar 66,17%, yaitu pada menggunakan konsep matematika, fakta, prosedur, dan penalaran. Jadi poin yang di sini pada aspek proses di sini ini yang paling tinggi persentasenya. Untuk merumuskan masalah secara matematis hanya 21,39%. Untuk menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika sebesar 12,44%. Kemudian pada aspek konteks dilihat di sini terdiri dari 4, yaitu pribadi, pekerjaan umum, kemudian keilmuan,
Persentase yang paling besar adalah sebesar 42,29% mengenai konteks umum, ya. Jadi ini adalah hasil analisis berdasarkan aspek ya, konten, proses, konteks. Oke, kemudian tadi pada aspek proses ya, ya terlihat yang paling besar pada persentasenya sebesar 66,17%, yaitu menggunakan konsep matematika, fakta, prosedur, dan penalaran. Nah, hal tersebut terlihat ya bahwa lebih dari setengah soal pada buku teks yang serupa dengan PISA itu memuat aspek proses mengenai menggunakan konsep. Jadi lebih dari separuh dari soal yang serupa PISA pada buku tersebut itu aspek prosesnya menggunakan konsep matematika, fakta, prosedur, dan penalaran. Kemudian salah satu contoh soal dengan konteks keilmuan dapat dilihat dari gambar 2. Ini gambar 2. Ini untuk konteks keilmuan. Untuk konteks soal pada konteks keilmuan yang paling kecil ya, 4,48%. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Jadi ini adalah soal yang serupa PISA dengan konteks keilmuan. Soal pada gambar 2 memiliki konteks kegiatan pengukuran detak jantung pada tikus dan marmut. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang peneliti, dokter hewan, atau seseorang yang memiliki ilmu tentang untuk melakukan kegiatan tersebut. Konteks ilmiah seperti itu sangat jarang ditemui di buku teks. Pada buku teks yang dianalisis ini hanya 9 soal yang memiliki konteks ilmiah dari total soal yang serupa dengan PISA. Jadi dilihat terkecil memang di sini jumlahnya 4,48%. Oke. Kemudian pada aspek proses yang paling dominan yaitu tadi untuk menerapkan employ, terdapat arti ini untuk aspek proses yaitu menerapkan employ, formulate, dan interpret. Dan menerapkan, memformulasikan, menafsirkan. Jadi yang paling besar persentasenya adalah menerapkan sebesar 66,17%. Indikator dari soal yang menerapkan adalah soal memuat beberapa konsep matematika secara implisit. Jadi ini indikator yang termasuk dalam aspek menerapkan, aspek proses dalam aspek proses yang bagian menerapkan. Ini adalah contoh untuk soal pada aspek proses menerapkan. Seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000, maka besar pendapatan yang didapat pada hari itu adalah, jadi ini hanya untuk mengerjakan, hanya menerapkan konsep matematika yang ada. Selanjutnya pada proses untuk merumuskan atau formulate, peserta didik mampu mengenali dan mengidentifikasi peluang untuk menggunakan matematika, kemudian menyediakan struktur matematika untuk masalah yang dijanjikan dalam beberapa bentuk kontekstual. Pada buku teks, soal yang memuat proses ini itu hanya 21,39%. Kemudian adapun indikatornya itu adalah soal yang memuat situasi yang memiliki informasi saling terkait
dan memiliki peluang untuk direpresentasikan dalam model matematika. Ini jadi eh, indikator soal yang termasuk dalam proses bagian formulat. Kita lihat contohnya pada gambar 9 yang termasuk dalam soal pada proses memformulasikan. Jadi ini adalah contoh soal untuk formulasikan. Kemudian kita masuk ke proses yang terakhir adalah menafsirkan. Proses ini meliputi kegiatan menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika. Fokus dari proses ini adalah kemampuan peserta didik untuk merenungkan solusi matematika atau kesimpulan dan menafsirkan masalah dalam konteks kehidupan nyata. Soal yang memuat proses ini hanya memiliki persentase 12,44%. Jadi sepertinya dia yang aspek ini yang paling. Jadi untuk aspek ini memiliki persentase paling kecil, paling rendah. Kemudian contoh soalnya pada gambar 5 yang termasuk pada aspek proses untuk menafsirkan. Jadi pertanyaan ini, berikut data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 kabupaten. Tapal Kuda, Jawa Timur tahun 2006. Populasi jumlah penduduk 4 kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2006 sajikan pada tabel. Rima mengatakan bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang rendah adalah Kabupaten Situbondo karena memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan yang disampaikan Rima benar? Jelaskan. Jadi ini adalah soal yang termasuk dalam aspek proses untuk menafsirkan. Penulis menjelaskan bahwa soal tersebut dapat memunculkan asumsi peserta didik bahwa semakin sedikit jumlah penduduk, maka kepadatannya juga semakin kecil. Kemudian analisis yang dilakukan pada buku teks juga memiliki tujuan untuk mengetahui sampai di mana buku tersebut dapat melatih kompetensi matematika berdasarkan level kompetensi matematika PISA. Jadi selain menganalisis berdasarkan aspek pada PISA yang meliputi konten, kemudian proses, dan konteks, analisis yang dilakukan oleh penulis juga ingin melihat sampai di mana buku tersebut melatih kompetensi matematika yang dilihat dari level kompetensi matematika PISA. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4. Jadi ini adalah hasil analisis dari soal yang serupa PISA yang dilihat berdasarkan level kompetensinya. Untuk level 1, jumlah soalnya adalah 80. Level 2, jumlah soalnya adalah 106. Level 3, jumlah soalnya adalah 3. Level 4 jumlahnya 11. Level 5 sebanyak 1. Level 6 0. Jadi tidak ada soal yang sudah sampai level 6. Jadi terlihat di sini bahwa buku teks tersebut yang dianalisis dominan hanya soal-soal yang serupa PISA itu pada level 2. Sebanyak 52,74%. Jadi soal yang sudah serupa dengan PISA ternyata itu hanya masuk dalam level 2 untuk level kompetensi matematika PISA. Kemudian ciri-ciri soal yang dapat melatih kemampuan pada level 2 adalah soal
memuat berbagai macam informasi baik yang relevan atau tidak. Sehingga setiap informasi perlu disimpulkan terlebih dahulu apakah informasi tersebut berguna atau dapat diolah lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ini ciri-ciri soal untuk yang level 2. Nah, sebagai contoh yang disajikan penulis atau yang diperoleh penulis adalah seperti ini. Pada gambar 7, suatu ketika Pak Hadi membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 25 kg dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua tertulis juga sama berat bersihnya 25 kilo dibeli dengan harga yang lebih mahal yaitu 280.000. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Hadi untung 20%. Jadi ini adalah contoh soal yang serupa dengan PISA dengan tingkat levelnya level 2. Dan juga dari hasil analisis ternyata pada buku teks belum memuat soal yang sesuai dengan level 6 kompetensi matematika PISA. Jadi belum ada soal yang serupa dengan PISA itu yang sampai level 6 pada buku yang dianalisis. Jadi ini adalah hasil dan pembahasan dari paper yang kita review pada video kali ini. Selanjutnya kita masuk ke poin kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis buku teks yang ditinjau dari kemampuan literasi matematika, banyaknya soal yang tidak sesuai dengan aspek penilaian PISA lebih banyak daripada soal yang sesuai dengan aspek penilaian PISA. Soal yang tidak sesuai atau serupa dengan PISA kebanyakan itu karena tanpa adanya konteks. Akibatnya peserta didik tidak terbiasa mengerjakan soal dengan konteks yang melibatkan kehidupan dunia nyata karena lebih banyak yang tanpa konteks. Peserta didik hanya terpaku pada rumus yang telah mereka hafalkan tanpa memahami konteks yang disajikan. Jadi ini adalah kesimpulan dari paper yang kita review. Untuk poin yang terakhir yaitu rekomendasi. Jadi setelah membaca atau mereview paper ini, dari hasil penelitian yang dilakukan itu kita bisa melakukan penelitian selanjutnya. Ya, salah satunya kita bisa mengembangkan soal yang serupa dengan PISA dengan memperhatikan hasil analisis butir soal pada tabel 3 ini. Persentase pada aspek proses kan itu paling rendah, yaitu menafsirkan, masih 12,44%. Jadi bisa kita mengembangkan soal untuk aspek proses bagian ini. Dan juga di sini untuk konteksnya, kita bisa memperbanyak soal yang serupa PISA dengan konteks keilmuan. Jadi dari hasil penelitian pada paper ini menjadi dasar kita melakukan penelitian selanjutnya. Ya, salah satunya tadi adalah mengembangkan soal. Selain dari 3 aspek tersebut, kita juga bisa mengembangkan soal dengan memperhatikan level kompetensi matematika PISA. Nah, dilihat di sini level 3 itu hanya 3 soal, sedikit sekali. Dan paling sedikit adalah level 5 itu hanya 1 soal dan belum ada yang sampai level 6. Jadi kita bisa melakukan penelitian mengembangkan soal serupa PISA dengan dasar hasil penelitian pada paper ini. Jadi itu adalah rekomendasi
dari saya untuk penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan.